Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal mustami'un, as'adakumullah masakum, para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, khususnya para santri Ma'atal Jamiah Yayan Tulungagung. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lantunkan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan berupa kesehatan, kenikmatan iman dan Islam, hingga hari ini masih bisa menjalankan kewajiban kita selaku muslim, yaitu puasa Ramadan yang ke berapa sekarang? Yang keempat ya, yang keempat, hari keempat. Alhamdulillah, kita juga masih diberi kesempatan untuk mengikuti kajian Shaikhul Ibad. Kita mencoba membaca, mendalami isi-isi dari kitab Shaikhul Ibad dengan harapan semoga kita bisa mendapatkan hikmahnya, berkahnya yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi imtadihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah atau pengucap atsaniyatu kang nomor loro. Iku qala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi iku tetep ing atase Kanjeng Nabi assalamu utawi tambahi keselamatan. Alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum netepono sapa sira kabeh bimujalasatil ulama iklawan awor lelungguhan ulama, pira-pira wong alim. Ay al-amilina tegese kang padha ngamal kabeh. Makalah yang kedua yang berupa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian duduk bersama para ulama. Duduk bersama ulama. Ulama ini orang yang alim. Orang yang alim. Di sini ada keterangan ai al-amilina. Maksudnya adalah alim dan mengamalkan kealimannya. Ya, mengamalkan kealimannya. Ada satu i'tibar atau qaul itu mengatakan al-alimu katsirun wal 'amilu qalilun. Orang yang alim itu banyak, namun orang yang mampu mengamalkan dari kealimannya itu sedikit. Padahal kalau kita melihat
dalam kehidupan sehari-hari yang berorientasi nanti di kehidupan akhirat, tujuan utama daripada pembelajaran itu adalah amal, bukan hanya sebatas ilmu, tapi amal. Amalnya seperti apa? Amal harus didasari dengan ilmu. Jadi kalau kita belajar sudah mendapatkan ilmu, itu belum mencapai puncak. Karena orientasi daripada setelah kita mempunyai ilmu ya amal. Seperti halnya ketika anak-anak di desa ngarit atau golek suket nggih pakan wedhus, pakan kelinci atau pakan sapi. Duwe arit, golek arit. Nah, lek wis oleh arit itu alat. Ya, alat. Orientasinya apa? Ya ilmu suket. Sama ilmu juga begitu. Ilmu itu sebagai alat agar kita mampu mengamalkan sesuai dengan tuntunannya. Alaikum bimujalasatil ulama ay al-amilin ay al-amilin. Cari orang-orang alim yang benar-benar mengamalkan keilmuannya. Alim mengamalkan keilmuannya. Ahli fikih menjalankan kefikihannya. Ahli kalam menjalankan kekalamannya. Dan ahli-ahli lain sebagainya. Wastima'i kalamil hukama, wastima'i lan ngrungoaken, wastima'i kalamil hukama'i lan ngrungoaken dawe pira-pira wong kang ahli hikmah. Ai al-alimina tegese wong kang padha ngerti kabeh. Ai al-alimina tegese kang ngerti kabeh. Bidzatillahi kelawan dati Allah taala halimul luhur sapa Allah, al-musibina kang padha bener kabeh, fi aqwalihim ing dalem pira-pira pengendikane hukama, wa af'alihim lan pira-pira tingkah laku atau perbuatane hukama. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan perkataan hukama, orang-orang ahli atau orang-orang bijak, ya, orang-orang bijak. Artinya orang-orang bijak yang mampu mengamalkan kebijakannya. Al-alim, dia mengerti benar apa yang dia katakan. Karena di sini al-alimina bidzatillahi ta'ala al-musibina bi fi aqwalihim wa af'alihim. Hukama itu yang dimaksud di sini orang-orang yang ngerti zatnya Allah. Makanya sebagian mengatakan al-hukama itu pura-pura wong kang makrifat billah. Al-hukama itu dimaknai, sebagiannya mengatakan al-hukama pira-pira wong kang ma'rifat billah. Ai al-alimina bidzatillahi ta'ala, al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Mendengarkan dawuh-dawuh orang-orang bijak. Dalam hal ini lebih cenderung kepada orang-orang yang ahli ilmu kalam, ilmu tasawuf. Ay al-alim bidzatillah, al-alim bidzatillah. Kalau alaikum bimujalasatil ulama al-amilin, ini cenderung kepada ilmu syariah. Al-ulama alimus syariah, ya, ahli fikih, termasuk di dalamnya adalah fikih. Kendati syariah dan fikih itu ada perbedaan yang cukup signifikan yang tidak bisa disamakan. Ya, tidak bisa disamakan karena fikih itu gampangannya ngomong kalau syariah itu produknya Tuhan.
Tapi kalau fikih itu produk dari manusia melalui proses usul fikih yang berdasar pada kalamullah wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau hadis atau nas atau bahasa akademiknya naskah atau teks yang berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi wastima'i kalamil hukama, mendengarkan dawuh-dawuh orang-orang bijak. Dalam hal ini orang yang benar-benar ma'rifat billah, orang yang mengetahui zatnya Allah, yang senantiasa dia benar dalam ucapan, dia benar dalam perkataan. Hukama bukan diartikan dukun, bukan diartikan dukun. Banyak sekarang itu ahli hikmah itu siapa? Ayo kita tanya kepada ahli hikmah, ya larinya ke dukun, ya nggak benar. Ahli hikmah sekarang maknanya seperti itu. Seringkali diartikan, ya tidak semuanya. Sebagian mengartikan atau menyelewengkan makna dalam arti pembenaran diri, gitu, pembenaran diri. Mana ke ahli hikmah yang didatangi dukun, ya nggak tepat, ya, nggak tepat. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha mongko temen setune Allah ta'ala halimul luhur sapa Allah iku yuhyi nguripaken sapa Allah al qalba ing ati al mayyita kang mati binuril hikmati kelawan cahayanya hikmah, binuril hikmati kelawan cahayane hikmah, ayil ilmi tegese ilmu an-nafi'i kang manfaat, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba mayyita binuril hikmah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, hikmah. Yang dimaksud cahaya hikmah di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyi kaya oleh nguripaken sapa Allah al ardo ing bumi al mayyitata kang mati bima ilmatori kelawan banyu udan. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Maka apabila kita ingin hati kita itu, ya bahasanya hidup, ya hidup. Di sini resepnya apa? Ya berkumpul dengan ulama, mendengar nasihat-nasihat dari para orang-orang bijak, ya. Orang-orang bijak. Kenapa? Karena hati akan merasa dingin, merasa adem, merasa aman, merasa tenang ketika berkumpul dengan ulama, sering mendengarkan kata-kata bijak. Atau bahasa sekarang adalah sering mendengarkan siraman rohani, ya. Siraman rohani. Hati yang mati itu seperti apa? Hati yang ora kena dituturi, angel, atos, ya, atos. Hati sing urip, hati sing lunak itu ya nek diomongi gampang, dituturi mano, neriman, ya neriman. Nah ini banyak sekali pelajaran dari kata-kata ini. Alaikum bimujalasatil ulama al-amilin, ay al-amilin, wastima'i kalamil hukama ay al-alimin, ay al-alimin. Jadi berkumpul dengan orang alim tur amil. Orang berkumpul dengan amil tur alim. Makanya anak pujian itu tombo ati salah sijine adalah apa? Kumpulono pira-pira wong kang saleh. Ya kumpulono pira-pira wong
wong kang saleh. Wong saleh ki ya alim, ya amil, ya amil ya saleh. Ya amil ya alim, saleh. Saleh. Jadi pengibaratan yang disampaikan di sini seperti Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan, siraman kan disebut dengan siraman rohani. Sering mendengarkan pengajian, kajian-kajian seperti ini sering didatangi, sering diikuti. Ya sekarang kan musimnya pandemi, banyak sekali di YouTube kajian-kajian. Tapi harus hati-hati, ada filternya, ya, ada filternya. Wa fi riwayat Tabrani lan ing dalam riwayat Tabrani an Abi Hanifah saking Abi Hanifah jalisu padha awor lelungguhana sapa sira kabeh. Jalisu padha awor lelungguhana sapa sira kabeh al kubara ing pira-pira wong kang gedhe. Ai kabir indallah. Ai kabir indallah. Wasailu lan padha takono sapa sira kabeh al ulama ing pira-pira wong alim. Wa khalitu lan padha nyampura sapa sira kabeh, nyampurana sapa sira kabeh al hukama ing pira-pira wong kang ngerti zati Allah. Ya, orang ahli hikmah. Wong kang ngerti zati Allah. Wong kang ngerti zati Allah. Jadi ada redaksi lain, duduklah bersama ulama dan bergaulah dengan para hukama dan serta akrabilah para kubaro. Duduklah bersama ulama. Artinya duduklah bersama ulama di sini bertanyalah, berdiskusilah dengan para alim. Ya, para alim. Ya, saran saya jangan semua hal harus didiskusikan dengan orang yang ditemui. Ya, harus kita tahu diskusi yang enjoy, yang mantap itu kan ya benar-benar di lingkungan atau di lingkup keahlian. Ya, di lingkup keahlian ada satu hadis itu ya yang mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi famtadir sa'a. Wa wasailu al ulama, benar-benar alim, benar-benar alim, enggak asal-asalan atau asbun gitu ya. Enggak apa-apa kalau dia harus membaca, enggak apa-apa harus dia membuka referensi terlebih dahulu. Yang penting agar berhati-hati, ya, berhati-hati. Bergaulah dengan para hukama, ahli hikmah. Ahli hikmah. Biasanya kalau ahli hikmah itu orientasinya pada akhlak, perbuatan, perilaku biasanya adalah perilaku. Ya, perilaku. Orang-orang kamplingan biasanya mengatakan ilmu urip. Ilmu urip. Ilmu urip itu sebenarnya jauh lebih tinggi atau lebih sulit daripada ilmu akademik atau ilmu-ilmu yang dicari di kampus, dan lebih signifikan ilmu urip itu ya. Lebih signifikan ilmu urip. Apa ilmu urip ya? Ilmu piye tata carane urip, ya urip neng kampus, urip neng desa, urip neng angkringan, urip neng kamar, urip neng serambi masjid, nanti itu ilmu urip ya. Ilmu urip. Bahkan termasuk ilmu urip itu kalau dalam ilmu ta'lim itu ilmu yang wajib dipelajari. Kenapa? Karena itu yang diamalkan.
Itu yang dibutuhkan. Termasuk salah satu ilmu yang wajib dipelajari di dalam kitab ta'lim, ilmu ta'lim, bahasa yang paling gampang ya ilmu urip. Kenapa? Karena kita urip. Karena kita urip. Artinya ilmu itu yang harus kita lakukan. Ilmu itu yang menjadikan kita berbuat sesuatu atau berbuat ilmu dalam keilmuan itu kita lakukan, maksudnya kita lakukan. Wa fi riwayatin, dan ing dalam riwayat kang meneh, jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalidil kubara. Jalis awara lugo sapa sira al ulama ing pira-pira wong alim, wa sahib lan ngekancana sapa sira al hukama ing pira-pira wong kang ngerti zate Allah utawa ahli hikmah. Wa khalid lan nyampurana sapa sira al kubara ing pira-pira wong kang gedhe ae ing Allah. Gedhe ae ing Allah. Ay fa innal ulama tegese mongko temen sedune pira-pira wong alim iku salah satu aksamin telu pira-pira tumtuman. Ya, telu pira-pira tumtuman. Redaksi lain mengatakan hampir sama, intinya ada 3, ya. Berkumpullah dengan orang-orang alim, berdiskusilah dengan orang-orang alim dengan mencari keilmuan, dan bertemanlah wasahibil hukama, bertemanlah orang-orang yang bijak untuk mendengar nasihat-nasihatnya, wa khalidil kubara, dan bergaullah, berkumpul, ya, bercampur dengan al-kubara, bisa diskusi, bisa mendengarkan. Karena nanti ada keterangan yang lebih signifikan, apa sih ulama yang dimaksud di sini, apa sih hukama yang dimaksud di sini, apa sih kubara yang dimaksud di sini. Termasuk di sini. Ay fa innal ulama salah satu aksamin. Ay fa innal ulama mongko temen sedune boro-boro wong alim iku salah satu aksamin, telu boro tuntuman. Al ulama rupane suwiji ulama bi ahkamillahi klan boro-boro hukume Allah taala halimul luhur sapa Allah. Wa hum utawi ulama bi ahkamillah iku ashabul fatwa, boro-boro wong kang duweni fatwa, orang-orang yang mempunyai fatwa. Yang pertama adalah orang-orang yang mengetahui hukum-hukum Allah. Orang-orang yang mengetahui hukum Allah. Maka yang yang paling tepat digolongkan ya al ulama, wasailu al ulama, atau bimujalasatil ulama. Ulama-ulama yang di atas tadi yang dimaksud adalah ahli fikih, hukum-hukum Allah. Ya, hukum-hukum Allah. Nah, yang pertama, ulama yang pertama ini sering disebut dengan ashabul fatwa, atau orang-orang yang banyak mengeluarkan fatwa. Ya, orang-orang yang banyak mengeluarkan fatwa. Ya, siapa saja, bukan hanya di kedudukan jajaran pemerintahan seperti MUI dan sebagainya, bukan hanya di situ, ya bisa juga orang-orang yang di masyarakat yang senantiasa ketika ada permasalahan dipertanyakan hukum dasarnya kepada kiai misalkan, atau yang mana kiai itu dikhususkan pemberi fatwa, mungkin kalau ulama. Ya, yang pertama al ulama bi ahkamillahi ta'ala, yang disebut dengan ashabul fatwa. Wal ulama lan kang kaping pindho, wal ulama pira-pira wong alim bidzatillahi kelawan date Allah, faqat mongko bloko. Wa hum utawi ulama bidzatillah iku al hukama pira-pira wong kang ahli hikmah. Ya, pira-pira wong kang ahli hikmah.
Fafi Fafi mudakhalatihim mongko iku tetep ing dalem apa Fafi mudakhalatihim mongko iku tetep ing dalem srawung karo hukama tahdzibun utawi bersihake lil akhlaki maring akhlak budi pekerti li anaum krana temen setune hukama iku asrokot mencorong apa kulubuhum pira-pira atine hukama bi ma'rifatillahi kelawan makrifat billah wa asrokot lan mencorong apa asroruhum pira-pira siri hukama. Sir itu sayun fil qalbi, jadi di dalam hati masih ada namanya sir, masih ada namanya sir. Bi anwari jalalillahi kelawan piro-piro cahayane kagungane Allah. Yang nomor 2, seorang alim bidzatillah, ahli kalam, ahli kalam, atau boleh juga di dalamnya ahli tasawuf. Orientasinya adalah memperbaiki akhlak mulia, ya, akhlak mulia. Jadi ketika kita bercampur dengan orang-orang ahli hikmah, ya, ahli hikmah, kita banyak mengambil kemanfaatannya berupa pembenaran perbaikan akhlak mulia, ya, akhlak mulia, karena hatinya mencorong, bercahaya, ya, hatinya bercahaya. Nah, ulama ini memang menitik beratkan pada upaya memperbaiki tingkah laku. Sebenarnya bukan hanya diri sendiri, ya, orang lain juga. Karena selalu tersinari dengan ma'rifat billah. Jiwa mereka selalu tersinari dengan cahaya bi anwari jalalillah, cahaya-cahaya Allah, cahaya-cahaya keagungan Allah, cahaya-cahaya keagungan Allah. Wal ulama utawi ulama iku bil qismaini kelawan rong bagian. Wahum utawi ulama iku al kubarau pira-pira wong gedhe indallah, pira-pira wong gedhe indallah. Fa inna mukhalatata ahlillahi mongko temen setuhune nyampuri ahlillah. Yang dimaksud ahlillah yaitu al kubara, ya, ulama al kubara. Fa inna mukhalatata ahlillahi mongko temen setuni nyampuri ahlillah iku tuksibu nulari apa mukhalatati ahlillah ahwalan ing pira-pira tingkah saniyatan kang luhur. Yang ketiga yang disebut dengan kubarok, ya, yang disebut dengan kubarok kan ada namanya ulama, hukama, dan kubarok. Kalau ulama ahli ilmu agama, ilmu fikih. Kalau hukama ahli hikmah yang mengerti zat-zat Allah, ahli kalam. Kalau kubarok ini merupakan gabungan dari dua-duanya, yang ngerti ahli fikih, ahli ilmu Allah, ahli syariat, juga ahli ilmu kalam, ahli zat-zat Allah. Dua-duanya menyatu di dalam satu yang disebut dengan al-kubarok. Maka ulama gede, nah, ulama gede.
Nah, ulama gede ini biasanya disebut dengan ahlullah. Disebut dengan ahlullah. Disebut dengan ahlullah. Kalau yang pertama ulama ahkamillah disebut ahlil fatwa. Ya. Kalau hukama disebut tahdibun lil akhlak, memperbaiki akhlak. Ya, memperbaiki akhlak. Tapi kalau yang ketiga, gabungan dari yang pertama yang kedua disebut dengan ahlullah. Luar biasa. Ahlullah. Maka ketika kita mau berkumpul dengan mereka, maka kita akan tersetrum dengan sikap-sikap keagungan beliau. Tersetrum itu? Ya tertular, terinspirasi. Wa naf'u utawi manfaati billah di kelawan penglirikan, dalam bisa diartikan bertemu, ngelirik, memandang wajah. Iku fauqon naf'i, tetep ing dalem ndure kemanfaatan bil lafzi kelawan lafaz, melihat lafadznya saja. Faman mongko utawi sapane wong iku nafahaka manfaati ing sira apa lahdu penglirikane man, nafahaka mongko manfaati ing sira apa lafdu lafate man. Waman lan utawi sapane wong la ikula ora manfaati ora manfaati penglirikan, fala mongko ora manfaati lafate. Apa maksud dari kata-kata ini? Wa naf'u bil lahdi fawqan naf'i bil lafdi. Faman nafa'aka lahduhu nafa'aka lafduhu. Waman la fala. Waman la fala. Waman la fala. Apa maksud daripada kata-kata ini? Ini biasa juga ada dalam dalam kajian ilmu tasawuf juga sering disebutkan ini. Lirikan lahdu itu bisa juga diartikan sebagai tatap muka atau bertemu, ya. Bertemu. Lirikan atau pandangan itu lebih memberikan manfaat daripada ucapan. Lafduhu itu lafaz daripada ucapan. Apa maksudnya? Wa naf'u billati fawqa nafi billati. Lirikan atau pandangan itu lebih memberikan manfaat daripada ucapannya. Artinya bertemu belajar, bertatap muka dengan kita mengkaji teks itu kemanfaatannya jauh lebih bermanfaat bertatap muka. Seperti ada penelitian itu dari orang barat itu, ketika kita mau mengambil sesuatu untuk memasukkan di dalam memori, ya, di dalam memori, kan anggota badan ini ketika panca indera semakin banyak berfungsi, maka semakin banyak mengesave dalam memori kita. Bahasanya. Semakin banyak panca indera yang berfungsi, maka semakin besar mengesave-nya. Sama ketika kita bertemu, lirikan itu bertemu. Jadi bertatap muka itu jauh lebih baik kemanfaatannya daripada kita hanya mengkaji teks atau mendengarkan teks, belajar dewi maksudnya. Belajar dewi pokoknya moco ini diwaca, kemudian
dimaknai, dia ngenangan dimana itu, dan dibanding dengan kita belajar kepada guru, ya lebih baik kemanfaatannya kita mendengar dari dari guru langsung gitu. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Maka dalam ilmu tasawuf itu ketika kita ilmu tariqah itu ya, ilmu tariqah itu seyogyanya ketika kita berzikir itu boleh juga, atau bahkan ada sebagian yang menganjurkan kita itu senantiasa mengingat wajah-wajah guru kita ya, dalam ilmu thariqah itu wajah-wajah guru itu. Karena pertemuan itu luar biasa ya, pertemuan itu luar biasa. Makanya ada mengatakan ada itu nadrul alim sodaqah, ada lagi nadrul alim ibadah. Melihat orang yang alim itu sodaqah, atau melihat orang yang alim itu juga bisa disebut dengan ibadah. Ada santri delok gurune, nek gurune bener-bener alim itulah ya ibadah. Ibadah. Penak ibadah. Wong Islam golek ibadah, golek pahala gampang. Golek pahala gampang. Kemarin sudah kita bahas itu. Ya. Faman nafa'aka lafdu. Kenapa? Karena ketika kita melihat kemanfaat yang diambil dari pertemuan itu bisa bermakna memberikan manfaat juga ketika kita tidak dalam bertemu. Tapi kalau sebaliknya ya enggak. Ya, saya mengambil kesimpulan bahwa pertemuan tatap muka itu jauh lebih baik dalam mengambil manfaat. Ya, apalagi dikaitkan dengan banyak fan ilmu yang memang membutuhkan penjelasan, percontohan atau riset. Seperti halnya dulu ketika saya ngaji sama Romo Yai itu, ngaji Alfiyah kok orang go papan tulis ya papan tulis cuma diwaca tok diterangi enggak enak ini ampuh itu termasuk sing ampuh itu. Kalau ditinggal apa karo turu kalau ditinggal karo turu Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa Suhrawardi, Imam Suhrawardi iku yatufu mubeng-mubeng sapa Imam Suhrawardi fi ba'di Masjidil Khaifi ing dalem sebagiane Masjid Khaif bimina ing dalem tanah Mina. Yatasaffahu halih ngiling-ngiling ndeloki sitok-sitok sapa Suhrawardi al-wujuha ing pira-pira wajah. Fakila mongko den takoni lahu kedue Imam Suhrawardi fi ing dalem tawaf. Fakila mongko den takoni apa lahu kedue Imam Suhrawardi fi ing dalem tawaf. Faqala mongko jawab sapa Imam Suhrawardi, inna lillahi temen setuhune iku tetep kedue Allah ibadan ana pira-pira kaula. Idza nadaru ing dalem nalikane ningali sapa ibad ila sasin maring wong siji. Aksabuhu mongko nulari sapa ibad ing sahas. Sa'adatan ing kebahagiaan. Fa'ana mongko utawi ingsun iku atlubu nyuprih sapa ingsun dzalika ing mengkono-mengkono nulari
dalika ing mengkono-kono nulari saadah. Dalika ing mengkono-kono nulari saadah. Ada cerita Imam Surowardi diceritakan dalam kisahnya pernah mengelilingi sebagian masjid Khaif di Mina. Kemudian ia memandangi wajah para hadirin yang ada satu persatu dideloi. Nah, ketika ditanya tentang sikapnya itu, sikap deloi ngelilingi itu, ia menjawab sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang-orang tertentu khos yang jika seseorang memandang mereka dapat memberikan kebahagiaan. Nah, mereka dapat memberikan kebahagiaan. Ya. Inna lillahi ibadan idza nadharu ila syaksin aksibuhu sa'adatan. Fa'ana atlubu dzalik. Sesungguhnya di dalam kumpulan orang ini ada orang-orang khusus yang ketika kita bisa melihat wajahnya maka kita akan tertular atau ikut merasakan bahagia. Maka saya mencari orang itu, atau saya bagian daripada orang-orang yang mencari seperti itu. Ngosi wong alim itu kan adem, ya, adem, bisa menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Makanya ya kita ngambil saja ngosi wong sing nesu karo wong sing bunga ya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati bakal teko apa zamanun zaman ala ummati ing atase umat ingsun yafiruna halih melayu sapa umat minal ulama saking pira-pira wong alim wal fuqaha lan pira-pira wong ahli fikih. Faya batalihim mongko bakal nyoba ing umat sapa Allah bisalati baliyatin kelawan telu pira-pira baliyat, pira-pira cobaan. Rasulullah pernah dawuh suatu ketika akan datang zaman di mana ada umat yang lari dari orang-orang alim, lari dari orang-orang ahli fikih, atau menjauh daripada orang alim. Mungkin ketika menemukan orang lain dia akan berusaha untuk memberikan fitnah atau cara-cara yang lain agar dia terhindar dari orang alim. Maka kemudian faya batalihimullah bi salasi baliyat. Maka Allah akan menguji dengan 3 cobaan. Menguji dengan tiga cobaan. Yang dimaksud Rasulullah suatu ketika akan datang zaman. Apakah itu zaman yang kita lalui? Wallahu a'lam bishawab. Apa 3 cobaan itu? Ulaha utawi kawitane salasi baliyat iku yarfa'u ngilangake sapa Allah al barakata ing barokah min kasbihim saking nyambut gawene umat. Yang pertama, Allah menghilangkan keberkahan dari apa yang kita hasilkan berupa rezeki, berupa ilmu. Berkahnya hilang. Ya. Berkahnya hilang. Allah menghilangkan berkah. Ya, paling signifikan kalau di sini dikatakan kasbihim ya dari kerja kita. Ya, dari kerja kita. Enggak ono manfaate, enggak ono barokahe. Ya oleh duwe akeh, enggak ono barokahe. Ya pangan ora tenang misalkan. Itu cobaan. Ya, cobaan. Kalau kita mendapatkan, ya kita iling-iling dewi introspeksi, muhasabah. Gajinya oke, atau oleh duit oke, sangune ya oke.
tapi kok Pak nggak seneng, ya bisa jadi. Wataniyatu tawi kang kaping pindho iku yusal itu ngrehake sapa Allah taala halim ulur sapa Allah alaihi mengatasi umat sultanan ing raja atau pemimpin atau liman kang zalim. Ya, zaliman kan. Allah memberikan penguasa yang zalim. Allah memberikan penguasa yang zalim. Artinya kita mempunyai pemimpin yang zalim. Ya, pemimpin banyak, bukan tingkatan bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Kalau kita termasuk atau orang-orang yang menjauhi para ulama, menjauhi para fuqaha, maka dia akan dicoba oleh Allah dengan cara dikasih pemimpin yang zalim. Ya, pemimpin yang zalim. Wasali satu utawi kang kaping telu iku yakhrujuna padha metu sapa umat minad dunya saking donya tegese mati bi ghairi imanin kelawan tanpa nggawa iman. Naudzubillah. Yang ketiga, Allah mengeluarkan mereka dari dunia ini tanpa membawa iman, mati dalam keadaan tidak iman. Itu cobaannya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Maka di makalah yang awal tadi kita senantiasa dianjurkan untuk mendekat pada para ulama, berkumpul dengan orang-orang alim, ya, berkumpul dengan orang alim, senantiasa mau mendengarkan kata-kata bijak dari ahli hikmah, ya, ahli hikmah. Anjurannya seperti itu. Maka ketika kita, konsekuensinya ketika kita menjauhi orang-orang alim itu, maka Allah akan memberikan 3 cobaan itu. Ya, 3 cobaan. Allah menghilangkan berkah dari apa yang kita miliki. Ya, Allah menjadikan pemimpin orang yang memimpin kita secara zalim. Dan Allah akan mencabut nyawa kita tidak dalam keadaan iman. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah, summa naudzubillah. Para hadirin yang berbahagia, kayaknya sudah mulai capek ini ya. Lanjut ya, oke wae. Jamnya gitu kok wis tahu. Kita lanjutkan minggu depan. Besok ya, semoga besok bisa bisa aktif kembali, bisa istiqomah dan mendapatkan manfaat berkah dari kajian hari ini. Sekali lagi, semoga kita dikaruniai rasa cinta kepada orang alim, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hati ini merasa tenang, berdekatan, bersamaan, berkumpul dengan orang-orang alim. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.